calon turis dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Jadi channel Mentari Entertainment itu adalah channel nomor 1 yang mengulas tentang seluk-beluk dunia tour and travel dari berbagai perspektif. Ini segmen apa? Segmen Kepoin Traveler. Oh, jadi sekali lagi ini adalah segmen yang saya kuasain, segmen Kepoin Traveler. Bukan segmen curhat-curhatan yang namanya apa? Pojok curhatan mahasiswa. Ya nantilah kalian bikin lagi ya, ini mah video saya enak aja. Nggak ada kerjaan dong, saya diambilin mulu. Dan tidak lupa seperti biasa saya ingatkan ke yang nonton supaya kuota kalian dipastikan aman. Takutnya kan lagi hot-hotnya kan, lagi asik-asiknya. Ya kalau istilah agak dewasa ya udah mau klimaks gitu ya. Maksudnya jangan aneh-aneh ya, klimaks pembahasan yang lagi panas sudah beres. Tiba-tiba loading gitu. Kan nggak lucu ya. Nggak lucu. Dan udah lama juga ini Kepoin Traveler itu udah vakum lebih dari 3 bulan dan diisi sama adik-adik mahasiswa yang ada di sini. View-nya lumayan banyak ya. Lumayan. Kalian bikin apa sih? Komedi, podcast untuk mahasiswa ya? Iya, untuk mahasiswa. Tapi ada sayanya itu. Iya, ada. Jadi apa? Korban kuliah gitu. Iya. Iya, kalian bahas undang-undang saya, temanya tema-tema nggak enak semua. Itu langsung ada yang WA ke saya tuh, itu maksudnya apaan? Waduh, Parah. Ya iyalah, kan bahasnya tema-tema bahaya semua tuh. Iya. Bahas apa aja waktu dosen. bahas dosen, Bahas senioritas, bahas ospek, itu kan buka aib begitu kan. Tapi nggak apa-apa, di Kepoin Traveler nggak ada yang namanya buka aib. Ada juga kita buka wawasan. Ini tepuk tangan dulu dong. Ya. Dan nggak kerasa setelah 2 bulan saya vakum, kita udah masuk episode ke-10. Kalian baru berapa? Kita baru 4 ya. Podcast kalian baru 4. Masih jauh, tapi kayaknya kekejar lah. Kalian lebih produktif ya. Iya. Nah, berhubung Kepoin Traveler kenapa sih vakum cukup lama? Ya selain masalah narasumber yang terbatas, sekarang juga kan kita udah jalan 1,5 bulan PPKM ya. Iya. Jadi saya ngundang pun bukannya mereka nggak mau, saya yang takutnya kan ya sekarang ya lagi hot-hotnya ya corona, apalagi kan penyebaran juga lagi tinggi-tingginya. Ya saling menjaga kesehatan. Nah, berhubung channel ini harus jalan dan Kepoin Traveler banyak yang minta supaya jalan, ya udah yang ada aja saya wawancara deh. Tapi tetap aja kita dari sudut perspektif mahasiswa ya. Dan kita sepakati nggak bahas hal-hal negatif ya di sini. Aman. Baik, aman, tenang aja, nggak kayak kemarin lagi gila itu. Dan langsung aja kita mulai yuk pertanyaannya. Tema kali ini adalah tour and travel di mata mahasiswa. Nah, dari seragamnya kan udah kelihatan nih rapi-rapi nih ya. Nah, boleh diperkenalkan dong? Oke. Nama kalian dari mana? Biarpun mungkin udah pada kenal ya, tapi kan lebih enak kalian kenalan lagi. Gitu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya dari Sekolah Politeknik Pariwisata Lombok. Perkenalkan, saya Ferdi Gunawan dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. NHI Bandung. Ini Poltekpar sama NH ya. Sekali lagi ini 2 sekolah yang beda ya. Iya, Pak. Biarpun payungnya sama. Sama. Payung apa kan? Payung teduh. Kemenparekraf ya. Iya, Kemenparekraf. Apa tuh kepanjangannya? Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Panjang ya. Panjang banget. Nah, langsung aja kita bahas kuliah kalian. Kalau kuliah di NHI sama Poltekpar itu gimana sih? Kalau di Poltekpar sendiri Umumnya aja dulu. umumnya kan kita kan di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Dari biaya kuliah emang kita udah disubsidi. Nggak terlalu mahal kayak sekolah pariwisata lainnya kan. Jadi kita udah disubsidi 2.055.000. Oke, itu jadi lebih ke kuliah murah gitu. Iya, kuliah murah tapi fasilitasnya mewah. Kuliah murah, fasilitas mewah. Kalau boleh tahu awal masuk ya, totalnya berapa habis?
Di Poltepar saya kurang lebih 5 jutaan kalau saya. Untuk setahun? Atau pas masuk aja? Iya, karena kan kita juga harus bayar seragam. Tapi udah di-include 5 juta itu? Iya, include 1 tahun? 1 tahun. Maksudnya pas pertama masuk. Iya. Terus iya 1 tahun. Pas. Murah ya? Iya. Kalau berapa nih? Kalau di STP pas awal masuk waktu itu 10,9 itu udah termasuk seragam. Terus seragam sama uang semester 1. Ini 10 juta setahun, mau 5 juta setahun. Iya. Masih murah lah ya. Kalau teman-teman kalian kan justru lebih mahal ya. Iya, lebih mahal, malah ada yang bisa sampai 30-40-an juta. Wah, murah banget gitu. Murah banget. Nah, jadi kita bahas, kalian kalau bahas kuliah langsung ya masalah harga gitu. Iya. Ini buat promosi ya Iya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan mendasar, kalau boleh tahu. Kalian awal-awalnya itu waktu SMA sekolah SMK atau SMIP atau sekolah umum? Kalau saya SMA umum. SMA umum. Umum. Boleh dijelasin SMA? Kalau saya di SMA 1H namanya. IPA IPS. Kalau saya SMA Pasundan 1 Bandung IPS. Nah, kalau yang umum-umum itu kan biasanya lanjut kuliahnya itu kan mungkin akuntansi, manajemen. Saya bukan jelek-jelekin fakultas lain ya. Iya. Akuntansi, manajemen ya, favorit ya. Ilmu komunikasi, ada HI mungkin ya. hubungan internasional, hukum. Kok kalian loncat ke pariwisata gitu? Kalau dari saya sendiri sih Ada motivasi pribadi nggak gitu? iya. Kalau dari saya sendiri pertama awalnya dapat informasi bahwa ada sekolah pariwisata yang langsung dinaungi langsung oleh kementerian gitu kan. Nah, itu adanya di Lombok gitu kan. Saya juga lihat pasaran pariwisata di NTB sangat besar karena peluangnya terkait dengan adanya sirkuit MotoGP ya mungkin lapangan kerjanya lebih besar tuh, lebih luas gitu, makanya saya ambil sekolah pariwisata. Umum sekali gitu ya. Idealis gitu ya. Kalau kamu apa nih? Kalau saya sih kayak termotivasinya karena ada saudara yang dari lulusan NH juga. Terus karena motivasi sendiri juga pengen, kan sukanya jalan-jalan gitu, jadi pengen masuk ke situ ke NH karena terus dari dukungan orang tua juga. Didukung. Iya. Tapi sorry nih, biasanya rata-rata gitu kan kita kuliah itu mungkin kalian nggak ngalamin ya, teman-teman saya juga, saya sih enggak ya, banyaknya itu kalau udah kuliah umum itu kuliahnya biasanya ngikutin kemauan orang tua ya biasanya. Iya. Kalian enggak ya didukung ya? Kalau saya sih didukung. Oh enak ya. Iya. Lancar-lancar aja ya, gitu. lancar Ya, ini enak nih jalannya mulus. Nah, kan biasanya mungkin teman-teman SMA tuh ada yang kuliahnya harus di mana, diminta orang tuanya ke situ. Iya. Ya, ada kan? Ada. Kalian enggak gitu? Kalau saya sih awalnya disuruh ke Jogja, cuman karena ada teman bapak bilang bahwa ada sekolah pariwisata yang dari sekolah kementerian gitu. Siapa tahu nanti S2 atau PNS itu lebih gampang karena memang sekolah kementerian itu pertama. Nah, yang kedua juga orang tua juga melihat pasaran pariwisata di NTB juga besar gitu, apalagi dengan adanya MotoGP ya lapangan kerja kan besar. Secara teorinya ya. Oh, jadi alasannya nggak ada yang lebih personal nih enggak? Mungkin ya menghindari gue enak lah ketemu pelajaran angka-angka gitu kan. Salah satunya itu. Iya sih. Salah satu karena kan nggak suka matematika. Iya, malas hitung-hitung kan. Ketemu lagi gitu. Ketemu lagi malah. Kamu juga kan ketemu lagi ya, akuntansi gitu. Iya, akuntansi. Cuma kan beda. Lebih gampang. Iya, nggak ada akar-akar desimal itu lah. Tidak mendalami ya. Iya. Tadi kan udah bahas ya
awal muasal kalian ngambil bidang yang tidak umum gitu? Iya. Kan kalau pariwisata kan bukan bidang favorit. Iya. Susah nggak sih masuk universitas kalian? Susah. Kenapa susah? Sebenarnya susah nggak susah sih ya. Iya. Susahnya di mana kalau kalian bilang masuk ke kampus kalian tuh susah? Untuk tesnya, Pak. Untuk Iya. tes. Susah kan untuk tes, relatif Pak, ya? ya. Paling di tes kayak pas awal masuk paling ada interview gitu. Interview. Terus ada tes kesehatan kayak ronsen atau diambil apa ya, cek kesehatan pokoknya. Cek kesehatan. Kalau dari saya sih susah karena kan dari orang, karena kan saya juga mikirin dari awal, oh ini sekolah di naungan kementerian pasti susah lah masuknya kan. Pertama dari tes, kalau dari tes kan sekolah pariwisata kan ya kalau secara umum kita harus wajib menguasai satu bahasa asing. Iya. Nah itu sih, jarang, bukan jarang sih, rata-rata kan di lingkungan saya nggak, untuk bahasa asing itu kurang gitu. Nah saya juga untuk bahasa asingnya, bahasa dulu pas sebelum masuk Poltekper juga kurang itu, takutnya di sana takutnya disuruh wawancara pakai bahasa asing gitu, bahasa Inggris. bahasa Inggris. Juga ada tes apa ya, tes IQ, Psikotes. psikotes, Tes lisan juga ada. tes wawancara. Itu sih bagian sulitnya kalau menurut saya. Jadi bukan mengedepankan knowledge ya mungkin ya. Iya. Mengedepankan aspek manusianya. Iya. Attitude. Waktu kalian ujian masuk tuh ada momen-momen gak terlupakan gak sih? Misalnya wawancara ngeblank gitu. Ada. Ada pas waktu ini interview. Padahal udah apa namanya, udah semangat gitu ya, udah istilahnya udah hafal, pas tiba-tiba waktunya tiba-tiba ngeblank semua, keringat dingin. Tapi keterima ya? Keterima. Jadi kalau masuk STP harus ngeblank gitu? Ya enggak juga sih Pak sebenarnya, tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Ngeblank lulus gimana? Ngeblank jadi dosen. Soalnya kan yang dites juga nggak cuman interview aja, ada psikotes, ada tes lisan, sama udah itu. Kesehatan. Iya. Coba Salman gimana? Ada yang nggak terlupakan ya? Kalau biasa aja, ya Pak. kalau saya Gampang sih, gitu. ya kalau saya sih kan dari SMA umum, jadi otomatis kalau untuk pengetahuan dari dunia pariwisata itu udah masih nol besar, belum terlalu banyak tahu. Nah pas di tes saya kan belajarnya di YouTube. Kalau tes orang masuk sekolah pariwisata paling ditanya pakai bahasa asing, nah, gitu-gitu nama ya saya kuasai pada saya itu. Ya, ujung-ujungnya saya ditanya menggunakan bahasa Indonesia, cuman pertanyaannya lebih banyak ke pariwisata, apalagi ke jurusan yang saya ambil. Dia tanya-tanya destinasi berkaitan dengan hospitality. Aduh, bingung saya kan enggak tahu apa itu hospitality gitu. Pertanyaan tentang jurusan yang Iya, diambil. iya, pertanyaan tentang jurusan yang diambil. Ada kendala nggak sih kalian? Kendala. Pas masuk, pas udah mau kuliah. Tapi sekali lagi bukan senioritas ya. Itu udah pasti jadi masalah itu. Iya, pasti jadi masalah. Maksudnya kendala kalian gitu di pariwisata apakah dari, mungkin tadi sama dari knowledge yang nol besar gitu kan, harus ngerintis dari awal gitu. Ada kendala Ada. yang kalian nggak akan lupakan gak gitu? Ada. Kayak gimana tuh? Dari misalnya waktu semester 1 ketemu kayak mata kuliah yang baru-baru ketemu asing kayak gitu, kayak apa? Tiketing. Ya, tiketing, terus tentang geografi pariwisata yang harus apa tuh namanya, menelaah suatu destinasi. Itu sih Pak. Lebih ke pelajaran. Iya, lebih ke pelajaran. Kalau Salman apa? Pergaulan kayaknya. Oh iya, sama kayak peraturan yang ada di kampus juga, kayak oh ternyata sama gitu kayak waktu di sekolah umum biasa. Kayak grooming gitu kan. Kalau di SMA mungkin
ya penampilan gitu harus rambut jangan kena alis. Ternyata di sekarang juga sama. Iya, malah lebih kan, ketat Ya lebih ketat. Kita kan juga ngerasanya aduh banyak kakak tingkat dulu kan yang sekolah di universitas, bebas tuh banyak Bebas ya, gondrong. banyak kumis gondrong. Ternyata masuk pariwisata kalau beda. mungkin lebih disiplin. Ya lebih disiplin. Ya kalau saya sih pengalamannya pas di ya kayak kurang lebih kayak si Ferdi, lebih ke pembelajaran karena kan saya juga belum tahu tentang mengenai tiketing gitu apa juga. Saya juga dari namanya aja sudah bingung juga kan, sama hitung-hitung apa dulu ya. Oh iya, sama akuntansi saya juga kan nggak suka hitung. Matematika saya emang nggak suka. Nah, otomatis akuntansi juga saya nggak suka dong. Tapi saya kirain di Poltekpar nggak ada akuntansi, ternyata ada gitu. Nah, cuma kan basicnya kan. Iya, basic dasar doang. Ya, benar. Ya itu sih, sama pas awal masuk kendalanya di bahan, kekurangan bahan, disuruh ngurus ini itu. Oke. Kita loncat ya ke hal yang lebih spesifik ya. Di STP, di Poltekpar, kalau nggak di ya universitas pariwisata lain lah ya. Itu kan program studi banyak tuh. Banyak. Ada jurusan sama program studi ya biasanya kan beda. Ada yang perhotelan, ada pariwisata, perjalanan. Pertanyaan saya tuh simpel aja. Dari sekian banyak prodi, dari sekian banyak jurusan, kok kalian malah ngambil tour and travel gitu? Itu kenapa tuh? Apakah ada motivasi pribadi? Kalau enggak mau coba-coba gitu? Ya kalau saya pribadi ya pengen nyoba juga, terus emang pengen pengen nyobain yang baru, istilahnya nyalurin juga, suka jalan-jalan gitu. Kok nggak ambil masak aja gitu? Karena kan bidang baru juga. Ya lebih utamanya ke perjalanan ketimbang ke misalnya ke tata boga atau tata hidang atau divisi kamar atau itu. Ya, bukan bakatnya. Bukan takutnya kalau masak nggak enak gitu. Iya. Kalau saya dulu mungkin pemikiran saya masih minim ya Pak ya, terkait dunia perkuliahan. Saya milih jurusan pengaturan perjalanan karena itu salah satu prodi yang D4. D4 yang lain D3 karena kan saya mikir ngapain ambil D3 kan gitu, capek-capek nanti selesai wisuda lanjut wisuda 2 kali kan repot lagi kan. Tahu-taunya udah ngerasain ternyata juga di tata hidang juga asik, di sini kuliner juga asik. Padahal saya juga hobinya dulu memang ya masak gitu kan, hobi banget soalnya. Ya, kenapa nggak lanjut gitu? Iya, kembali lagi kayak tadi ya, kayak D4-nya itu. Jadi karena kesalahan kesalahan pergaulan. Iya. Tapi nyesal nggak? Kalau yang pas sampai semester 2 nyesel Pak, banget. Nyesel. Tapi kalau sekarang udah jauh pembelajarannya, udah ikhlas. Udah coba ikhlas ya. Berarti nyesal nggak? Kalau sempet nyesel dari semester 1 sampai semester 2. Ternyata aduh kok makin kesini makin susah gitu, tapi tidak sesuai ekspektasi. Iya, tidak sesuai ekspektasi, tapi kebayar. Pesan moral, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ini kan kalian udah bahas nih ya, itu motivasi kalian lah masuk tour and travel. Nah, kalau kuliah di tour and travel tuh gimana sih? Ya, anggap aja saya nggak tahu, biarpun saya juga tahu gitu kan, yang nonton juga perlu gambaran nih, khususnya buat adik-adik yang lagi SMA ya, yang mau pilih kuliah tuh. Kalau kuliah di TNT itu gimana sih? Kalau kuliah di TNT itu kita ketemu istilah baru kayak tiketing, terus ground handling, check-in counter, kargo, terus dokumen pasasi, internasional maupun domestik. Itu sih. Teori aja. Iya, lebih ke teori. Terus kalau praktiknya
Kalau di perjalanan atau di tour and travel lebih ke jarang sih. Jarang ya. Ya. Soalnya kan banyaknya kalau di STP lebih banyaknya ke teori. Khusus travel. Ya. Kalau Salman sama? Enggak Pak, kalau kita lebih banyak di praktek. Banyak Mungkin teori, banyak Kalau Mungkin kita kalau Salman 80%-nya praktek, Iya. 20% teori. serius. Iya, gitu kalau. Coba kayak gimana? Kalau di kita kita praktek mata kuliah, misalnya mata kuliah yang berkaitan dengan dokumentasi domestik. Kita langsung praktek ke industri terkait, misalnya praktek check-in, praktek bagaimana cara berkomunikasi dengan tamu di bandara, gitu sih. Untuk mata kuliah seperti teknik pemanduan wisata, kita ada field trip, ada PKL, kita jadi guide, kita dikasih izin jadi tour leader. Terus untuk mata kuliah ground handling gitu, kita langsung terjun ke bandara untuk praktek. Oh, langsung. Langsung. Jadi buat yang nonton, kalau kalian mau banyak praktek, ke Lombok aja. Lombok aja sekalian Kalau mau liburan. banyak teori ke Bandung aja. Ke Bandung aja. Ya, siapa tahu gitu ada mahasiswa Bandung gitu kan. Iya. Pariwisata mending Lombok aja gitu, banyak prakteknya. Iya. Nah, tapi Bandung banyak teorinya. Gitu. Iya. Tapi itu benar, kalian lebih banyak prakteknya yang Lombok. Kalau yang kita memang lebih banyak praktek. Oh, kan biasanya kalau praktek identiknya anak hotel ya. Iya. Iya. Hotel kan reguler kan kalau saya Reguler. lihat, seminggu praktek, seminggu teori. Iya. Tapi di Bandung buat porsinya lebih banyak teori gitu. Iya Pak, lebih banyak teori. Jujur sekali ya. Kalau Kalau kita Salman emang semua banyak praktek seminggu ya? praktek, seminggu teori. Ya sebenarnya sama sih, seminggu Cuman, praktek seminggu teori, ya, tapi lebih banyak Ya, teori cuman di- kalau kita prakteknya lebih 80%, jadi lebih detail, sehingga ketika kita PKL kebanyakan orang-orang penting di Poltepar kayak direktur, kayak wakil direktur ikut terjun memantau praktek kita. Lebih enak ya. Iya. Iya. Diajarin apa aja sih di tour and travel tuh? Kalau Mungkin sebagian tadi ada Iya, dijelasin. sebagian tadi udah disebutin itu kalau tentang di TNT, kalau di mata kuliahnya sih seperti namanya kan lebih ke perjalanan. Iya. Kayak di cara menyusun paket, cara bikin paket, ya, reservasi tiket, cara tiket. menghitung kargo, gitu. Cara jadi kayak di ground handling kan bagian di bandara, di lapangan udara, di terminal udara, kita jadi tahu cara menghandle tamu di pesawat gitu maksudnya. Oh, nggak diajarin masak gitu ya. Enggak. Lebih spesifik. ya, Iya. lebih detail. Kalau Ferdi kayaknya sama aja ya. Iya, sama. Ada yang mau kamu tambahin nggak? Paling Ya, Kayak- mungkin belajar main PUBG gitu. enggak. Main Mobile Legend. Oh, enggak. hampir sama. Sama ya. Ini pertanyaannya agak-agak subjektif ya. Jadi dari sudut pandang kalian, kalau kuliah di tour and travel tuh menyenangkan nggak sih? Menyenangkan ya sih. Kalau Jujur aja. Iya, Iya, jujur. menyenangkan sih. Kalau Bahwa kita yang boringnya sekolahnya ada di bawah naungan kementerian menyenangkan karena jalan-jalan gratis. Ya, karena ada field trip itu. Iya, field trip. Oh, oke. Kan kalau SMA field trip tuh setahun sekali. Iya. Ya, Kalau kalian gimana? Satu semester sekali? satu semester satu kali. Satu kali. Tapi field tripnya menyenangkan nggak? Nggak. Menyenangkan. Ya, kalau kata saya sih kurang menyenangkan. Nah, ini dia kenapa saya ambil dua kan, nggak selamanya sama. Iya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Ya. Kalian kan udah semester 5. 5 ya, berarti udah jalan tahun ketiga ini ya. Iya, tahun Iya, tahun ketiga. Nah, selama 2,5 tahun ya, saya anggapnya 2,5 tahun. Ada nggak pengalaman yang membuat kalian merasa, wah pilihan gue bener nih masuk tour and travel? Apakah mungkin di situ ada pengalaman langsung atau mungkin ada pelajaran yang ternyata membuka wawasan kalian, wah ini gue banget nih, gue nggak salah pilih gitu. Oh iya, Ada nggak? ada. Hampir. Ya, yang mana-mana kan sesuatu supaya lebih meyakinkan butuh momentum kan. Iya, Nah, lebih. kalian ada nggak gitu? Ada. Jadi merasa kalian biarpun mungkin penyesalan ada Iya, ya, ada. tapi seenggaknya Ya udah. seenggaknya gue ada di jalan yang betul Iya, gitu. benar. Dari gimana mungkin field trip atau apa gitu. Ada. Ada apa tuh? Kayak
waktu pas ini aja, waktu pas field trip gitu kayak wah kayak bener gitu, kayak aku banget gitulah. Gue banget Iya, lah. gue banget gitu. Jalan-jalan gitu kan. Bukan gara-gara dosennya. Iya. Mana Kak? Kalau di saya ada pengalaman yang gak terlupakan itu. Kalau saya kan gimana ya, orangnya suka aja gitu bicara, maksudnya suka ngomong gitu kan. Ya mending jadi pengacara. Mending jadi hukum. Ya kalau saya pengalaman saat itu dipilih jadi tour leader. Tour leader pas tour kemana itu lupa. Tour leader, dan pengalamannya tuh sering berinteraksi sama orang hotel mengenai untuk menghandle tamu-tamu, teman-teman ini kan ibaratkan tamu, ibaratkan tamu gitu kan teman-teman, dan juga saat itu juga Bapak Wakil Direktur juga ikut gitu. Jadi kita di sana dilatih bagaimana cara menghandle tamu biasa dan cara menghandle tamu VIP. Oh ya, treatmentnya kan beda. Iya. Jadi kita bisa bagaimana cara kita bekerja dalam tekanan, maksudnya bekerja maksudnya cepat-cepat lah gitu, cepat-cepat tapi totalitas gitu. Cepat-cepat totalitas. Iya. Susah bos. Iya sih sebenarnya nggak konsen. konsen, cuman kan pada saat itu juga kita kan kerja tim, jadi saya rasa juga menurut saya sih itu pengalaman yang sulit saya lupakan. Jadi saya ketika praktek itu saya juga sering komunikasi dengan pihak-pihak kitchen mengenai makanan ini itu, mengenai request tamu mengenai ini itu. Terus ketika tur ke desa-desa wisata juga, sebelum memasuki desa kita juga bagian-bagian tour leader juga harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada desa, penduduk, kepada komunikasi dulu. Iya, komunikasi dulu. Itu sih pengalamannya. Kamu tidak sebanyak dia pengalamannya? Enggak, kurang kayak apa ya, kan soalnya kalau di STP kan lebih banyak ke teori, jadi nggak ada momen-momen yang apa ya. Jadi STP Bandung hati-hati loh. Dari pengalaman aja lebih menyenangkan. Iya. Nah kita langsung aja yuk, ini kita ke sesi membandingkan satu sama lain. Pokoknya tujuan ini adalah yang pertama buat yang nonton, apalagi yang buat kuliah, supaya membuka wawasan, nanti kuliah sini aja kesini aja. Nah di sesi banding-bandingan, saya ngomongnya banding-bandingan ya. Tolong kalian tunjukkan keistimewaan kampus kalian tuh gimana, supaya yang nonton tertarik kuliah di tempat kalian. Silakan lah, tapi dengan catatan tidak bohong dan tidak lebay. Nah, karena kalau bohong dosa, kalau lebay alay gitu. Yang pertama siap ya? Dari fasilitasnya dulu, siapa yang mau duluan silakan. Ini ya bisa dibilang promosi ya buat kampus-kampus kalian. Kalau dari kita kelas dari semua prodi semuanya sama, gedungnya sama, nggak ada bedanya sama sekali. Kelasnya fasilitas ada, kalau kelas teori meja. Ya iyalah kuliah ada meja lah. model gini, terus kursinya bagus, lampuk lah bagus. Kayak gitu model kursinya, apa mungkin kursi kayak kalau semi sofa. Ya semi sofa. Busa lah ya, bukan kayu. Bisa. Terus ada LCD tetap di setiap kampus, di setiap kelas, di semua kelas. Terus AC 2 tiap kelas. Ya, AC 2. Ya, AC 2. Enggak, ya. Semua kelas. semua prodi. Bahkan juga ke kelas-kelas yang enggak terpakai, gudang-gudang juga dipakai AC, Pak. Siapa yang nikmatin AC? Malu gaib. Itu fasilitasnya. Enggak sih, lebih maksudnya enggak. Emang gudang-gudang itu bukan gudang sih, cuman ruangan yang belum terpakai gitu. Ruangan belum terpakai, terus ruangan kayak ruangan meeting untuk organisasi juga fasilitasnya ya kayak kalau bisa dibilang mewah sih. Mewah. Ya kayak ruangan meeting di perusahaan besar gitu. Semuanya rata, ruangan meeting dosen, ruangan meeting untuk mahasiswa juga rata, semuanya sama. Ya. Baru sih ya. Baru. Dik, jangan mau kalah, Dik. Malu-maluin lu STP gila. Kalau di STP jangan malu-maluin gue juga lu. Kalau di STP ya hampir sama, tiap kelas sekarang udah ada AC. Jadi tiap
tiap prodi beda-beda kelas. Ada yang di gedung baru, ada yang di di gedung Ciremai. Gedung yang episode sebelumnya ya. Iya, gedung Ciremai ada, di situ ada prodi ADH, MDK sama satu lagi. Pokoknya ada tiga prodi. Nah, di situ yang di gedung Ciremai itu di tiap kelas udah ada monitor LCD screen gitu. Iya, screen, terus bukan screen tanam kan? Bukan. Yang ditarik. Iya, terus mejanya per orang tuh per orang, mejanya per orang. Terus bangkunya bangku yang semi sofa sama, terus ada AC juga, AC yang kayak yang AC yang tetap gitu, Pak. Nah, terus gue bantuin biar nggak kalah mau ya. Stepel. Terus wifi di tiap gedung udah ada. Misalnya di gedung L mau di dom, pokoknya tiap gedung udah ada, maupun di perpus juga udah ada. Free wifi ya. Ya. Kenceng nggak? Kenceng. Terus ada simulasi. Ada di prodi perjalanan tepatnya ada simulasi kayak simulasi ya. Galileo, terus simulasi guiding, ada simulasi guiding tuh kayak gimana tuh? Kayak jadi tour guide, kayak ngehandle tamu. Terus buat prodi perjalanan juga punya travel sendiri. Travel sendiri. Iya, namanya NH Travel gitu. Lombok punya nggak? Travel Terus belum jadi. Enggak, simulasi. Simulasi ada. Ada juga. Nggak masalah ya. Iya. Terus kan di NH juga buat anak perjalanan utamanya punya bis sendiri, cuman Punya bis sendiri, lu punya nggak? Punya. Oh punya juga. Punya. Terus kantin. Nah kantin sekarang udah direnov. Terus buat umum, jadi kayak food court gitu. Tuh dia kasihan tuh udah melotot tuh, enak banget dibantuin host gitu. Kamu mau nambahin ya? Mau dong. Oh iya, nggak mau kalah deh. Ya, kalau masih banyak sih sebenarnya. Tapi kan belum selesai. Simpen dulu, jadi kita buat nyela dia gitu. Simpen dulu ya, gimana. Host gua mana nih? Ya kalau di Poltekpar sendiri untuk jurusan perjalanan bis ada. Oh ada, nggak mau kalah ya. Bis 2. Kita bis 1 gede. Oh, Bis yang gede 1, terus ada lagi kalau nggak salah, Pak. Yang kecil kan? Iya. Sama juga, atau gede juga? Bis gede-gede 2, terus highest 1. Nanti usulin ke dosen beli pesawat gitu. Siap. Ke Kaprodi. Terus kalau untuk simulasi Amadeus, Wih, kita Saber Galileo. Jujur aja kalau Galileo kalau udah ketinggalan zaman coy. Iya. Ya udah kita ngalah aja lah. Ya. Terus untuk fasilitas fasilitas gedung ini di tiap halaman disediain kayak taman di dalam ruangan gitu loh, buat tempat santai-santai mahasiswa. Terus disediain kayak kursi di pantai yang buat sender yang di pantai-pantai itu di pasir-pasir kayak gitu. Terus wifi per gedung sama lah ya. Jangan mau kalah dong, malu gue. Tapi Poltekpar nggak punya kuntilanak kan? Denai banyak. Terus kantinnya juga kayak berstandar kayak kafe gitu. Kantin terus yang gedung-gedung yang mau dibuat kayak perpustakaan juga belum dibuat, masih dalam tahap proses. Terus masih baru lah intinya. Nanti usulinnya beli pesawat, coffee shop gitu. Coffee shop. Udah ada ya? Udah ada. Punya nggak? Belum ada. Belum ada. Kita kan di NI ada namanya NH Corner. Oh. Jadi ada tempat bisa
mahasiswa atau maupun umum juga bisa santai-santai di sana. Iya. Jadi adik-adik mau sini sini aja deh udah. Iya, kayak itu ada fasilitas kalau jurusan saya. Kalau yang di kitchen lagi beda lagi. Kalau untuk persediaan untuk organisasi, kalau yang di Poltepar ada marching band. Terus kalau GNP disediain kamera-kamera kayak drone, kamera-kamera yang Kalau kita bukan kita lu gitu. kalau di kita sih kayaknya ya hampir sama sih. Sama deh. Ya, udah disediain kayak komputer buat. Oke, fasilitas kita stop dulu ya. Buat adik-adik udah ada gambaran bagus mana. Saya objektif aja ya. Cuma bantuin dia gitu, jangan sakit hati. Yang kedua adalah mata pelajarannya. kuliah. Pelajarannya. Bagus-bagusin dong. Iya. Kan buat ngundang. Siapa tahu mau kuliah di salah satu. Mata pelajaran atau mata kuliah di perjalanan. Menariknya ini. Menarik. Yang paling menarik tuh Ini kargo, ground handling, check-in counter. kalau Lombok Sama. atau lebih bagus lagi? Enggak. Maksudnya sama kayak kargo. Kalau kargo belum ada. Belum ada. Ground handling ada. Tour ada dong. Tour ada. Pastilah. Nah ini agak sedikit mirip dengan podcast yang sebelumnya. Dosen-dosennya gimana sih di sana? Ayo. Kalau dosen-dosen di Poltepar Lombok baik dan disiplin, tegas. Oke. STP? Di STP sebenarnya sama-sama aja, cuman ya balik lagi sih karena mungkin di STP dosennya lebih banyak. Iya. Jadi banyak yang Pak? Referensi lebih banyak. Ya lebih banyak. Terus kayak misalnya yang baru-baru gitu atau yang ya collab lah ya istilahnya. Ya dosen-dosennya senior dan junior gitu ya. Terus asik ya sih dosen-dosen? ya tergantung dosen-dosennya. Kalau misalkan ini yang misalnya tapi yang baru-baru juga nggak semuanya nggak semuanya asik sih, maksudnya. Oke, tergantung. kita stop dulu bahas dosen sensitif bahaya. Lagian juga kan kita udah bahas di segmen sebelumnya. Jadi intinya semua dosen tuh ada ya. Ada untuk pelajaran-pelajaran yang kalian butuhkan. Nah, lanjut. Kalian kan udah jalan 3 tahun nih. Dari 3 tahun ini, dari kampus kalau nggak sekolah kalian tuh ada nggak sih sesuatu yang harus diperbaiki gitu? Dari sistemnya atau mungkin dari fasilitasnya atau mungkin kalau dari STP harus lebih banyak praktek gitu yang kira-kira harus diperbaiki gitu. Tapi supaya apa? Nanti yang nonton kan kuliahnya lebih enak ya siapa tahu mau kuliah di Poltekpar atau STP itu kayak gimana, jadi harus gimana sih yang harus diperbaiki? Kalau yang harus diperbaiki sebenarnya sih kalau di STP udah semua bagus. Paling banyakin praktek ya, maksudnya imbangin antara teori sama praktek gitu. Biar yang biar mahasiswa juga nggak bosan teori mulu, nggak ada praktek, misalnya prakteknya kurang gitu Ya supaya skillnya ya keasah lebih kelihatan gitu. Ini Lombok kayaknya udah nyiapin jawaban ya. Ngeri loh kalau dia diam-diam jawab tajam gitu. Ya, kalau di kita sih, kalau di saya yang perlu diperbaiki sejauh ini belum ada semua, karena mungkin kampusnya masih baru ya. Iya. Jadi jalani yang ada aja. Iya. Kalau mungkin saran dari saya buat Poltekpar Lombok, minimal saingin deh fasilitas punya STP gitu ya. Kan kargo belum ada kan. Iya benar. Oh iya, kalau di Poltekpar Lombok lebih ke ini sih Pak, lebih ke seperti Bapak bilang, lebih ke mata kuliah. Mata kuliahnya untuk jurusan saya TNT kan belum, maksudnya kalau di STP ada kargo, ada Ground handling. Kalau ground handling ada. Ground handling ada. Cuman
ground handlingnya kita lebih ke belajar mengenai yang di lapangan udara. Kalau mengenai check-in counter tidak terlalu begitu. Nah ini ada satu pertanyaan, tidak ada di briefing tadi ya. Iya. Ini improvisasi kalian. Kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Apa yang mau saya bahas? Pandemi COVID-19 yang kita ya mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Ini kan biar kita balik lagi ke offline. Sampai sekarang podcast ini dibuat, saya hitung sudah lebih dari 1,5 tahun ya. Hampir mau 2 tahun. Jadi nanti pas bulan Desember, saya minta ke teman-teman yang ada di sini, tolong corona jangan diselamatin selamat ulang tahun. Cilaka ya, tambah panjang. Panjang umur. Panjang umur bahaya. Iya, Kita iya. pengennya cepat beres. Iya. Nah balik lagi ke topik awal. Ini kita ngomong masalah realita yang terjadi sekarang. Kalian kan bisa dibilang lagi kuliah. Karena pandemi juga kan, karena dampak kelas jadi online. Kalian punya pikiran nggak? Ini gua kalau udah lulus prospek kerjanya gimana nih? Pasti ada dong, nggak mungkin dipikirin. Kalau kita lihat realita pertama dari senior, dari kakak kelas kalian lah, yang lulus tahun kemarin sama wisuda tahun ini, saya jamin yang nganggur banyak tuh pasti ya. Iya, pasti yang belum dapat banyak. kerja itu mau nggak mau dia lari ke wirausaha. Ya, Biarpun kerjanya mungkin nggak sesuai sama bidang ya. Ya. Tapi kan apa boleh buat nih dengan kondisi gini, ya udahlah running aja apa aja kerjain, apa aja kerja gitu. Kalau kalian kan bisa dibilang masih posisi lumayan enak nih. Ya. Masih setahun plus wisuda mungkin 2 tahun ya. Ya, setahun setengah. Nah, tapi kita berandai-andai nih sekarang kondisi ya pahit-pahit, makanya jangan ngomong corona selamat ulang tahun ya. Iya. Udah lulus kondisi masih kayak gini. Kalian nyesal nggak sih kuliah kayak gitu? Sebenarnya nyesel. Nyesal. Soalnya kan saya juga di tour and travel ya udah lulus tahun 8 juga kena dampak kan. Iya. Nyesal nggak? Nyesel. Kalau Salma nyesal nggak atau masih optimis? Kalau saya sih nggak nyesel. Nggak nyesal. Iya. Kenapa tidak nyesal? Kalau masalah prospek kerja kan kita kan seharusnya kerja di travel ya. Iya, travel. Ya kan juga kan di mata kuliah kita belajarnya nggak hanya di travel ya gitu kan. Cuman kembali lagi kita juga di sana diajarin bagaimana cara menjadi wirausaha. Mungkin dari sana dari dampak pandemi ini kita bisa gitu cara bagaimana sih kita menjadi wirausaha. Jadi ada apa namanya, yang pada dasarnya banyak dari anak TNT yang nggak mau jadi wirausaha, yang kebanyakan maunya jadi kerja di travel, jalan-jalan aja. Mungkin lewat pandemi ini, dampak pandemi ini anak-anak TNT kebuka pikirannya, mending usaha aja gitu. Usaha aja. Mau rubah jawaban Gar atau tetap nyesal? Tetap. Nyesal. Kenapa? Soalnya kan ya meskipun di kampus banyak yang pelajaran yang lain, nggak tentang tur terus kan. Kalau misalkan kita ngambil udah lulus nanti jadi wirausaha, ngelihat kalau sekarang terbatas juga yang di wirausaha. Terus ya itu sih Pak paling. Oke, itu kita nggak bisa nyalahin jawaban dia nyesal ya. Sekali lagi kan ini perspektifnya dia seperti ini. Ya siapa yang tahu nih. Bakal ada pandemi berkepanjangan. Ya kita kalau sekarang ya buat jangka pendeknya ya how to try to survive kan. Iya. Tapi boleh saya kasih saran nih buat kalian berdua. Boleh, Pak. Ya yang entah dia nyesel apa enggak gitu kan. Sekali lagi kita di bawah Kementerian apa? Pariwisata Ekonomi Kreatif. Buntutnya apa itu? Pariwisata dan Ekonomi kreatif. apa buntutnya? Ekonomi kreatif. Nah itu kan bisa jadi pijakan juga. Jadi jangan di pariwisata aja. Ekonomi Kreatif. Ya apakah kalian jadi YouTuber, who knows? Iya. Di industri kreatif itu bagian videografi apa kan masih bisa. Itu saran dari saya. Iya sih. Atau masih tidak Pak, tetap nyesal. Tetap ya.
ya udah dipikirin. Sekali lagi kita bukan aja ngejudge ya. Iya. Itu kan pendapat, silakan, semua orang bebas berpendapat. Kalau Salman tidak menyesal. Tidak menyesal. Masih ada benefit lain yang masih bisa diambil. Iya. Oke, itu aja. Sekali lagi kita sepakat ya, pandemi cepat selesai. Iya, Dan cepat kita selesai. sepakat COVID jangan dikasih selamat ulang tahun. Soalnya takut panjang umur. Oke, langsung aja ini ke sesi promosi. Sesi promosi ya, supaya channelnya beda dengan kalian yang ada faedahnya. Kalau kepoin traveler harus ada faedahnya. Iya, harus ada faedahnya. Yang pertama adalah sesi promosi. Kenapa harus masuk STP Bandung atau Poltek Lombok buat penonton? Saya dulu. Karena saya lihat dari sisi Lombok, Poltekpar Lombok ada di Lombok. Nah, event-event besar Indonesia juga nanti akan ada di Lombok. Sama Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa Lombok adalah destinasi super prioritas. Mungkin lapangan kerja untuk pariwisata besar di Lombok. Jadi tidak menutup kemungkinan alumni Poltekpar Lombok akan dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Potensinya lebih besar. Potensinya lebih besar. Kalau Ferdi kenapa harus masuk STP daripada nggak kuliah? Ya sebenarnya ya sama, cuman kan kalau di Lombok apa ya, ada yaitu yang baru kan. Iya. Terus kalau misalkan di STP ya paling kayak kuliah yang bisa dibilang nggak mahal ya. Terus yang didapat juga banyak, fasilitas yang didapat juga banyak. Terus ilmu atau pembelajaran juga nggak yang kita misalkan ketemuin biasa gitu, kayak ketemu matematika lagi misalkan, nggak harus itu sih. Banyak sebenarnya yang baru atau yang kita bilang asing. Oke, jadi kalau saya garis bawahi, kalau orang tua pengen duit kuliahnya murah, masuk STP Bandung. Masuk STP Bandung. Dan kalau adik-adik malas ketemu matematika, masuk STP Bandung. Masuk STP Bandung. Kok personal banget ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian khususnya anak-anak IPS, iya, anak-anak IPS yang benci matematika, masuk STP Bandung. Masuk aja STP. Poltekpar juga sama ya. Iya. Ngambilnya ya banyak sih, bisa di hotel, perjalanan, pariwisata. Oke. Dan prospek kerjanya masih ada. Kita ngomongnya nggak pandemi ya, gitu. Iya. Prospek kerjanya lebih bagus. Lebih bagus. Lebih kayak apa ya? Kayak nanti lebih terjurus gitu kalau misalkan udah lulus. Enak ya, masak gitu, makan-makan. Sudah punya jalan-jalan. Nah, selanjutnya kenapa harus masuk ke tour and travel? Kenapa harus masuk TNT? Jangan masuk kitchen, jangan masuk pastry. Kenapa? Untuk teman-teman jangan ikut saya. Saya dulu masuk TNT karena D4. Cuman sekarang saya udah mikir bahwa jurusan yang D3 pun tidak bukan alasan bagi kita untuk tidak mengambil jurusan tersebut gitu. Seperti ada seni kuliner, tata hidang gitu. Kalau teman-teman suka tata hidang, seni kuliner, ambil walaupun itu D3, karena yang teman-teman harus ingat, prospek kerjanya itu lebih besar gitu, kalau di dunia pariwisata. Kenapa TNT-nya coy? Oh iya, kenapa saya pilih TNT? Pertama karena D4, nah yang kedua saya nggak tahu, kurang tahu mengenai seni kuliner, tata hidang, itu saya nggak tahu sama sekali Pak. Oh jadi lari ke situ? Larinya ke pengaturan perjalanan. Nah saya mikir pengaturan perjalanan ya pasti jalan-jalan lah gitu. Ternyata jalan-jalan. Nanti yang nonton, wah ini berarti program studi pelarian ya begitu. Ya kenapa ya? Kalau TNT teman-teman, kalau TNT kita juga bisa belajar. Ada dua di kaitannya di dua industri, ada di industri pariwisata seperti travel, dan teman-teman juga ada di bandara gitu. Di bandara masuk industri nggak sih? Iya. Masuk industri, iya. Kayak di bandara. Jadi teman-teman bisa mempelajari cara menyusun paket, bagaimana cara berbicara yang baik, public speaking yang baik untuk menjadi guide, dan bagaimana cara mereservasi tiket.
terus bekerja di bandara bagaimana cara menghandle tamu-tamu bandara, maksudnya kayak di check-in counter dan lain sebagainya. Intinya orang TNT itu orang yang bekerja selalu menemukan orang baru. Kalau kalian suka dengan human relationship, iya, masuk TNT. Benar, tepat. Nah, kamu gimana nih? Kenapa yang nonton harus masuk STP Bandung? Jelas ya tadi. Ya, nah, kenapa harus pilih TNT? Yang lebih utamanya kalau saya sebelumnya masuk ke jurusan perjalanan atau TNT karena ingin jalan-jalan. Itu poin utamanya. Terus kenapa harus TNT? Ya mungkin kalau dilihat dari yang lain, mungkin yang lain kan kayak Tata Boga atau Tata Hidang, terus tentang perhotelan lebih ketat gitu Pak. Oh, jadi kalau yang mau nyantai kesini Iya, aja. lebih nyantai ke tour and travel atau perjalanan. Jadi saya lihat sih alasan pribadi banget ya kalian nih di bawah-bawah ya. Iya. Terus kan kalau di STP, kalau TNT itu nggak cuman manajemen bisnis perjalanan ya Pak, prodinya. Ada juga konvensi dan event. Sama ini prodinya Salman ada. Jadi kepisah khusus untuk tour gitu. Iya, khusus untuk tour ada. Oke, itu aja. Dan terakhir itu ada nggak saran-saran buat yang nonton, khususnya adik-adik yang masih SMA gitu, yang nggak sengaja nonton ini? Udah, daripada lu pusing mending masuk sini aja gitu. Ada saran-saran nggak? Siapa tahu mereka tuh masih bingung kuliahnya di mana ya. Terus kalau masuk kuliah sini susah nggak sih? Ada saran-saran buat gitu? Coba saran-saran buat penonton adik-adik SMA gitu yang masih belum nentuin mau kuliah di mana, kalian ada nggak? Ada. Apa? Kalau dari saya, saran saya, kalau teman-teman bingung milih kuliah di mana, teman-teman mungkin bisa kuliah yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata di STP Bandung dan Poltekad Lombok, dan ada juga yang lainnya. Ya, selain biaya kuliahnya murah, fasilitasnya mewah gitu. Ya, fasilitasnya mewah. Kerjanya juga lapangan kerja juga luas gitu. Teman-teman, itu sih untuk teman-teman yang bingung pilih jurusan ketika mau pilih sekolah pariwisata, ya TNT mungkin saran saya bagus. Karena di TNT kalian nggak hanya belajar cara kalian menyusun paket wisata, cara membuat tiket, mereservasi tiket, tapi kalian juga belajar mengenai dunia penerbangan, gimana di ground handling gitu kan. Ya, sama kalau di STP sendiri ada tentang kargo. Oh iya. Ya, tentang sama kargo. Di TNT juga kalian juga akan diajarin bagaimana cara menghandle event gitu. Ya. Event gitu sih. Luas ya. Luas. Kamu mau nambahin atau sama aja? Kalau buat di STP paling kalau ya pengen yang nyantai, pengen jalan-jalan gratis gitu. Misalkan cuman ngeluarin budget sedikit, ya masuk aja ke TNT atau enggak ke manajemen bisnis perjalanan. Terus di situ juga nanti kayak kita terjun langsung buat istilahnya ketemu sama orang yang dari travel agent gitu di semester 6 ya. Oh, job training bukan job training. Sudah, kita closing aja ya. Ini juga waktu udah nih. Langsung aja seperti biasa di segmen kalian pojok curhatan mahasiswa. Ada pesan moral kan? Ada. Sini juga ada. Boleh, silakan pesan moral. Pesan moral sih untuk teman-teman yang lulusan tahun ini yang bingung sekolah di mana, jangan pernah takut untuk masuk sekolah pariwisata. Jangan mikir kalau kalian alumni pariwisata karena pandemi kalian akan kekurangan lapangan pekerjaan. Di pariwisata kalian tidak hanya mempelajari kayak misalnya di industri travel, kalian tidak hanya belajar di industri travel, kalian juga di sana diajari bagaimana cara menjadi wirausaha yang baik dan benar, bagaimana cara menjadi seorang yang bekerja di dunia penerbangan, airline atau di travel, dan juga tidak hanya
tidak hanya sekolah pariwisata itu umumnya seperti yang saya ketahui banyak teman-teman yang yang menyangka bahwa sekolah pariwisata itu adalah sekolah jalan-jalan gitu. Taunya nyatanya sekolah pariwisata itu tidak hanya jalan-jalan, melainkan jurusannya ada jurusan pariwisata, perjalanan, perhotelan gitu. Itu sih, jadi jika teman-teman ingin masuk sekolah pariwisata, persiapkan diri, persiapkan mental, karena kalian akan mengalami seperti kami alami, dan juga kalian juga harus banyak-banyak belajar bahasa asing karena itu adalah kunci masuk sekolah pariwisata. Panjang banget pesan moralnya. Di, pesan moral, Di. Pesan moral buat teman-teman adik-adik yang mau masuk kuliah atau yang lagi masih bingung buat mau masuk kuliah mana, ya sebenarnya pilihan tepatnya ya paling ke kuliah-kuliah yang di bawah naungan kementerian. Terus pesan moralnya ya jangan berkecil hati, meskipun dari SMA umum juga kuliah di pariwisata ternyata nggak seburuk yang dipikirin. Iya. Oh, nggak ada perpeloncoan ya? Iya dong. Ada. Tidak. Ada. Oh, ada. Tapi nggak ada main fisik kan? Nggak ada nggak ada pokoknya yang kriminal gitu nggak ada. Kriminal. Jahat. Ya pokoknya itu saja sih Pak. Oke, kalau dari saya pesan moralnya singkat aja ya. Buat teman-teman tolong jaga protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana. Dan kalau yang belum divaksin, buruan lah kalian divaksin lah. Itu nggak ada chipnya kok divaksin. Gratis loh, nggak ada salah ya kan divaksin. Iya. Supaya apa, pandemi cepat selesai dan dunia pariwisata Balik normal lagi. Kayak 1,5 tahun ke belakang. Iya. Lumayan ya kalau udah normal lagi, kalian ada kerjaan kan? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Saya juga udah lama nggak jalan. Baik, itu aja dulu ya buat Salman, buat Ferdi. Makasih udah mau ngisi acara di sini. Makasih Biasanya juga. Saya yang diundang, sekarang saya ngundang. Makasih lo udah mau datang ya, loh. Makasih juga Pak. Salam sukses juga buat job trainingnya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Amin. Biarpun saya yang ngisi nilai kalian gitu. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Siap. Dan jangan lupa bukan minum susu beruang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tari Entertainment. Jangan lupa aktifin loncengnya. Ting. Bunyinya gitu, ting. Karena nge-like itu tidak berbayar ya. Iya, benar sekali. Gratis. Benar sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Baik, untuk semuanya demikian obrolan saya yang mudah-mudahan ada faedahnya dan mudah-mudahan membuka wawasan kalian. Siapa tahu mau kuliah di mana, tinggal dipilih aja. Buat yang di Bandung, kalau merasa tertarik pengen ke Lombok, silakan. Terbuka ya. Terbuka ya, nggak harus KTP Lombok kan. Nggak harus Pak. Sedangkan yang di Lombok kalau mau ke Bandung bisa. Ke Bandung aja deh udah. Ceweknya cantik-cantik loh. Kalau di Lombok saya nggak tahu ya. Lebih sejuk juga ya. Iya. Sejuk. Wah, pokoknya kan tiap kota ada plus Iya. Silakan kalian pilih. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau kuliah, diobrolin dulu lah sama orang tua ya. Iya, benar. Siapa tahu kan orang tua ada yang tidak sepaham. Silakan dipilih dulu. Yaudah, daripada saya ngerampok kuota kalian, saya sudahi dulu. Akhir kata, saya mewakili kameramen yang sedang bertugas mengucapkan makasih udah menyempatkan nonton acara ini. Dan jangan lupa buat segmen mereka apa namanya? Pojok curhatan mahasiswa. Di like ya, siapa tahu nanti kalian yang tiba-tiba udah jadi mahasiswa mau curhat di sini, silakan nggak apa-apa. Terbuka ya untuk mahasiswa mana aja ya, nggak harus pariwisata ya. Kalau seni juga bisa. Seni. Akuntansi bisa. Bisa. Oke, itu Ini namanya. berkaitan dengan curhatan mahasiswa. Silakan datang aja ke sini. Daftarnya kemana? Langsung komen aja di video-video kami. Oke, baik, makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye.